Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, selanjutnya adakah yang tidak hadir pada hari ini? Oke, berarti semuanya hadir ya. Oke, semuanya hadir ya. Baik, Ibu cek ya kalau semuanya hadir. Taza, Aziza. Oke, baik. Berarti semuanya hadir ya. Nah, ada yang tahu sebelum memasuki pembelajaran, apakah Ananda Ibu ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak ada yang tahu? Tidak belajar tadi malam? Oke, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam yang mana materinya tentang Fatu Makkah. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang Fatu Makkah, ada yang tahu apa itu Fatu Makkah? Oke, Ibu akan menjelaskan tentang Fatu Makkah. Nah, Fatu Makkah itu artinya kemenangan kota Mekah. Kapan terjadinya? Fatu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, sebelum terjadinya Fatu Makkah tersebut atau kemenangan di kota Makkah tersebut, sebelum terjadinya kemenangan itu ada beberapa peristiwa penting yang menyebabkan terjadinya kemenangan tersebut. Nah, salah satunya yaitu karena adanya perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Nah, kaum muslimin pernah bersumpah setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di bawah sebuah pohon untuk membela agama Islam. Nah, dengan adanya sumpah tersebut dan juga perjanjian Hudaybiyah tadi, maka terjadilah beberapa peristiwa itu, maka terjadilah Fatu Makkah atau kemenangan di kota Mekah. Nah, sumpah setia tersebut yang disebut dengan Bayatur Ridwan. Apa tadi namanya? Bayatur Ridwan. Nah, kan tadi Ibu menjelaskan adanya perjanjian antara kaum Quraisy dan kaum muslimin yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Isi dari perjanjian Hudaybiyah tersebut yang pertama adalah kaum Quraisy dan kaum muslimin tidak akan menyerang selama 10 tahun. Nah, yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah pada tahun ini. Pada tahun ini maksudnya itu pada tahun terjadinya perjanjian tersebut. Lain untuk tahun berikutnya boleh melaksanakan haji dan umrah, tetapi tidak boleh menginap di kota Mekah tersebut dan dilaksanakan hanya boleh selama 3 hari. 3 hari ya.
Nah, yang ketiga isi perjanjiannya yaitu kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tetapi kaum muslim yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Nah, perjanjian yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Nah, dari adanya perjanjian Hudaybiyah itu ada beberapa keuntungan yang bisa atau yang didapat oleh kaum muslimin. Salah satunya yaitu kaum muslimin bebas berdakwah di Jazirah Arab. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Apakah Ananda Ibu ada yang ingin bertanya? Ada yang tidak paham? Oke. Semuanya paham ya? Oke, Ibu tanya. Tadi apa itu Fatu Makkah? Ada yang tahu? Ada yang ingat yang setelah Ibu jelaskan tadi? Oke, Fatu Makkah itu artinya kemenangan di kota Mekah. Kapan terjadinya? Ya, bagus. Terjadi pada tahun 8 Hijri. Ya. Apa perjanjian perjanjian antara kaum Quraisy dan kaum muslimin? Perjanjian Hudaybiyah. Iya, oke, baik. Nah, baik Ibu simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu Fatu Makkah itu artinya kemenangan di kota Mekah. Yang kedua, Fatu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Yang ketiga, Fatu Makkah terjadi karena ada perjanjian antara kaum Quraisy dan kaum muslim yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, kaum muslimin pernah bersumpah di bawah sebuah pohon untuk membela agama Islam yang disebut dengan sumpah setia yang disebut dengan Baitur Ridwan. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini kepada Ananda Ibu untuk bisa membaca kembali pembelajaran yang telah Ibu jelaskan hari ini. Nah, untuk minggu depan kita masih belajar tentang Fatu Makkah. Jadi diharapkan semua untuk membaca materi kita terlebih dahulu ya. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.